Asal-usul Desa Mindi, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka. Desa Mindi tidak terlepas dengan sejarah desa sekitarnya. Desa Mindi memiliki hubungan sejarah dengan Desa Rajawangi, Desa Parakan, maupun Desa Patuanan. Semuanya berhulu ke sejarah Kesultanan Cirebon. Sekitar tahun 1700-an, ketika mayoritas daerah Majalengka masih berupa hutan belantara, sekelompok penduduk yang nomaden berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lain untuk bercocok tanam dan berburu untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Penduduk tersebut dipimpin oleh Ki Perwata. Sekelompok penduduk tersebut berasal dari daerah Cirebon Selatan. Mereka berkelana ke Parakan yang saat itu dipimpin oleh Raden Tarajutisna, dan Patuanan yang dipimpin oleh Papak. Secara administratif, kedua wilayah tersebut, yaitu Parakan dan Patuanan, di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Setiap tahun, mereka melakukan upeti dan seba. Ki Perwata menjalin hubungan baik dengan kedua pemimpin di wilayah tersebut. Suatu saat, pimpinan dari Parakan dan Patuanan mengajak Ki Perwata untuk melakukan upeti dan seba ke Cirebon. Ki Perwata sedang mengerjakan welitan dari janur atau daun kelapa, sehingga mempersilahkan kedua pemimpin tersebut untuk mendahului pergi ke Cirebon. Namun betapa terkejutnya ketika dua pemimpin tersebut, yaitu pemimpin dari Parakan dan Patuanan, baru saja sampai ke Kesultanan Cirebon. Mereka mendapati Ki Perwata sudah berada di Kesultanan Cirebon. Ketika keduanya mempertanyakan kenapa Ki Perwata sudah sampai terlebih dahulu, padahal mereka justru pemimpin dari Parakan dan Patuananlah yang pergi duluan meninggalkan Ki Perwata. Ki Perwata menjawab bahwa beliau pergi menunggang kuda dan sekarang diikat di pohon pisang klutuk dekat sumur Kejayaan di belakang. Kejadian tersebut langsung menjadi buah bibir di antara para utusan upeti dan seba dari penjuru wilayah Kesultanan Cirebon, dan pada akhirnya justru menjadi topik utama dalam acara rapat Kesultanan. Sultan pun memberi komentar kepada Ki Perwata atas kejadian tersebut. Kalau begitu, Ki Perwata Minda, Minda artinya pura-pura bodoh. Bahkan dari beberapa sumber tidak tertulis disebutkan bahwa berkat prestasi tersebut, Ki Perwata dikasih sebuah tongkat dari Sultan Cirebon yang diberi nama Tongkat Nagasari. Namun keberadaan tongkat tersebut sekarang kemungkinan dimiliki oleh penduduk bukan penduduk Desa Mindi, atau dikubur dan disimpan di suatu tempat. Atas komentar Sultan tersebut, kalau begitu Ki Perwata Minda-Minda, ya, Minda artinya pura-pura bodoh seperti kambing. Sehingga
Ki Perwata dijuluki utusan dari Minda. Dalam perkembangannya, Ki Perwata merubah Minda menjadi Mindi untuk penamaan wilayah kekuasaannya. Ki Perwata mengajar ilmu pertanian dan anyaman bambu bagi para penduduk Mindi. Dalam perkembangannya, ada beberapa peraturan yang tidak tertulis yang hingga sekarang masih melekat di masyarakat desa Mindi. Yang pertama, dilarang beternak domba. Jika memaksakan, pasti akan ada akibat negatif pada ternak ataupun pemiliknya. Yang kedua, setiap bulan Maulid, di tiap tahunnya, di Kesultanan Cirebon pada saat upacara adat Panjang Jimat, orang Mindi tertentu diundang oleh Sultan Cirebon dan ditugaskan membawa barang peninggalan Sultan, khususnya yang harus dibawa oleh orang asli kelahiran Mindi. Yang ketiga, menurut orang tua, warga Mindi dilarang membawa dan memakai barang-barang yang berasal dari Parakan. Ini dimungkinkan dari perkataan Sunan Gunung Jati yang mengatakan bahwa setiap barang-barang yang berasal dari Parakan akan mengandung hal negatif dikarenakan dalam sejarah Parakan, Sunan Gunung Jati merasa kesal ketika dalam proses pembangunan masjid di Kesultanan Cirebon, kayu jati sebagai bahan bangunan yang berasal dari Parakan. Akan tetapi, lama-kelamaan berkurang bahkan habis diambil oleh orang-orang yang tidak diketahui. Wallahu alam. Sepeninggal Ki Perwata, beberapa kubu atau kepala desa Mindi tidak banyak berbuat dan berfungsi sebagai layaknya Ki Perwata, melainkan hanya sebagai pengganti saja. Namun ada beberapa kubu yang menonjol pada tahun-tahun pemerintahannya, seperti kubu Doron tahun 1867 sampai 1897, yang mendirikan bangunan-bangunan sekolah rakyat dan masjid, memperbaiki balai desa sebagai sarana pendidikan agama Islam, dan balai musyawarah masyarakat desa Mindi. Setidaknya, dari tahun 1770, semenjak Ki Perwata memimpin sebagai kubu desa Mindi, hingga kini sudah lebih dari 15 kubu atau kepala desa yang memerintah. Diawali dengan kubu Perwata, dilanjutkan dengan kubu Bewu, kubu Janur, kubu Raksa, kubu Doron, kubu Ombak, kubu Surya, kubu Suraprana, dan lain-lain. Wallahu a'lam.